Mengantisipasi kerumunan warga saat malam tahun baru, Jembatan Suramadu dan alun-alun se-Jawa Timur akan ditutup. Sementara itu sebanyak 200 aparat gabungan akan disiagakan di sekitar lokasi Jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu sisi Surabaya dan Madura serta alun-alun di seluruh kabupaten kota se-Jatim akan ditutup saat malam tahun baru mulai pukul 10 hingga pukul 5 pagi. Selain itu, Gubernur Kofifa Indar Parawansa juga menginstruksikan kepala daerah untuk menutup taman terbuka seperti Taman Bungkul Surabaya agar tidak digunakan sebagai tempat berkumpulnya masyarakat saat tahun baru. Seperti apa mekanisme penutupan jembatan Suramadu saat malam pergantian tahun? Jurnalis Kompas TV Kika Madona akan menyampaikan informasinya. Kika, Suramadu akan ditutup saat malam tahun baru. Nah, apakah penjagaannya akan diperketat juga di sana? Iya, Paskalis dan juga saudara, jadi untuk penjagaan ini rencananya juga akan dilakukan secara ketat pada malam pergantian tahun terutama. Jadi untuk di sepanjang jembatan Suramadu ini akan disiagakan sebanyak lebih dari 200 aparat gabungan, baik itu dari TNI Polri yang akan disiagakan pada malam pergantian tahun. Jadi mulai dari pada tanggal 31 Desember 2021, tepatnya adalah pada pukul 10 malam hingga pada pukul 5 pagi keesokan harinya, yaitu pada tanggal 1 Januari 2022 pada pukul 5 pagi. Sementara itu saudara, untuk penutupan ruas jalan jembatan Suramadu ini akan dilakukan tepatnya pada pukul 11 malam sampai dengan pukul 5 pagi pada keesokan harinya. Untuk penutupan ruas jalan jembatan Suramadu ini dilakukan di dua sisi, yaitu di sisi Surabaya maupun di sisi wilayah Madura. Dan untuk penutupan jembatan Suramadu ini dilakukan secara total, yang artinya tidak ada kendaraan baik itu pribadi maupun umum yang diperbolehkan untuk memasuki atau mengakses jembatan Suramadu selama penutupan dilakukan. Hanya kendaraan-kendaraan khusus saja yang diberikan izin oleh pihak aparat untuk bisa melintasi jembatan Suramadu, yaitu kendaraan-kendaraan khusus yang meliputi ambulan dan juga mobil patroli yang juga kemudian dipersilakan atau diperbolehkan untuk melintasi jembatan Suramadu. Aturan ini akan berlaku sampai dengan tanggal 1 Januari pada pukul 5 pagi. Tujuan utama dari penutupan akses jembatan Suramadu ini adalah untuk meminimalisasi kegiatan dari masyarakat pada malam pergantian tahun. Sementara itu juga untuk mengantisipasi adanya kerumunan masyarakat dan juga aktivitas masyarakat di luar selama malam pergantian tahun. Tidak hanya di jembatan Suramadu saja, penutupan juga akan dilakukan di sejumlah titik alun-alun atau pusat keramaian objek vital di seluruh wilayah Jawa Timur. Demikian Paskalis. Kika, secara umum sebenarnya apa langkah-langkah pemerintah provinsi mengantisipasi kerumunan saat malam pergantian tahun baru, tidak hanya di jembatan Suramadu tentunya? Iya, jadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, ada sejumlah hal atau mekanisme yang akan dilakukan pada malam pergantian tahun untuk mengantisipasi adanya keramaian atau perayaan tahun baru di luar. Jadi untuk mekanisme apa saja atau apa saja yang juga kemudian disiapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang pertama ini adalah menutup sejumlah objek-objek vital di seluruh daerah yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi misalnya kalau di Surabaya ini ada Taman Bungkul dan sejumlah taman-taman lainnya yang juga kemudian ditutup sementara selama malam pergantian tahun baru, dan hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kerumunan atau memicu keramaian pada saat malam tahun baru tersebut kemudian berlangsung. Sementara itu saudara, untuk upaya-upaya lain yang juga kemudian dilakukan, ini adalah penjagaan-penjagaan di sejumlah titik masuk di wilayah Jawa Timur yang juga kemudian diharapkan ini bisa mengantisipasi, meminimalisasi adanya pergerakan masyarakat terutama pada saat malam pergantian tahun. Dan upaya-upaya lain yang juga kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ini adalah menggencarkan operasi dan juga razia yang juga kemudian dilakukan di sejumlah titik-titik yang ada di wilayah Jawa Timur. Jadi untuk fokus dari operasi dan juga razia ini akan dilakukan untuk prokes yang juga kemudian yang menjadi titik atau fokus untuk pemeriksaan razia yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini adalah pada lokasi-lokasi keramaian seperti misalnya restoran, kafe, bagaimana mereka kemudian melaksanakan protokol kesehatannya, apakah juga kemudian masih dilakukan untuk batas jumlah pengunjung yaitu sebesar 50% dari ketentuan yang juga sebelumnya juga kemudian sudah dilakukan atau sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dan yang terakhir ini yang juga kemudian akan lebih digencarkan pada malam pergantian tahun ini adalah untuk upaya-upaya yaitu operasi justisi yang akan dilakukan secara menyeluruh dan juga secara serentak sampai dengan
ke level RT RW di seluruh wilayah Jawa Timur. Upaya-upaya ini diharapkan bisa mengantisipasi adanya penyebaran virus COVID-19 terutama di wilayah Jawa Timur. Berikut juga dengan ancaman-ancaman lainnya yaitu mutasi dari virus corona, yaitu varian Omikron yang kita harapkan tidak terjadi di wilayah Jawa Timur. Dan yang tentunya untuk mengawal jalannya perayaan Tahun Baru yang diharapkan tidak terjadi atau tidak berlangsung di wilayah Jawa Timur ini, lebih dari 19.000 aparat gabungan TNI Polri juga kemudian disiagakan untuk mengamankan wilayah Jawa Timur. Demikian Paskalis. Terima kasih Kika Maduna melaporkan langsung dari Surabaya, Jawa Timur.